Aduh, Direktur Rifan mana mungkin menipu kita. Bisnis keluarga mertuanya sebesar itu. Urusan uang sesama saudara saja harus jelas. Itu aturannya. Ku foto kontraknya dan ku kirim ke Pak Danu. Dia hanya membalas 5 kata. Kontrak bodong, bukti sudah telak. Seminggu kemudian Sasha antusias memberitahuku. Rifan atur pertemuan kita dengan pemegang saham. Tempatnya di klub privat termewah di kota. Pertemuan ini penting banget. Kau wajib dandan rapi dan bersikap manis. Tenang, aku tahu porsinya. Melihatnya asyik memilah baju dan merias wajah, aku teringat momen setahun lalu saat kami menikah. Dulu dia juga berdandan seserius ini, menggandengku dan berkata, sayang, kita harus bersama seumur hidup. Rupanya seumur hidup begitu singkat. Ruang VIP kelab terlalu mewah, hingga mataku silau. Sesuai dugaan, Rifan ada, bersama 2 pria parubaya yang mengaku pemegang saham. Belakangan Pak Zen bilang padaku, mereka cuma aktor figuran yang disewa Rifan dari bursa kerja. Sehari dibayar 1 juta. Tuan Hans benar, Sasha sering bahas tentang Anda. Katanya Anda anak muda yang sukses. Dia sodorkan tangan dan kusambut dengan senyuman. Telapak tangan dingin, mata melirik ke sana kemari. Direktur Rifan bisa saja, kata Sasha, Anda sangat menjaganya. Di meja makan, Rifan mengumbar prospek perusahaan. Sesumbar segera dapat proyek pemerintah, yang potensi untungnya sampai 300%. 2 pemegang saham itu ikut manggut-manggut. Akting murahan sangat mengocok perut. Kuladeni mereka, bertanya di saat yang pas, berpura-pura sangat minat berinvestasi. Sasha yang duduk di sebelah Rifan, terus berbalas kode mata dengannya. Sikap akrab itu sungguh membuatku muak. Selesai makan malam, Rifan menepuk pundakku. Bro Hans, 2 miliar masuk Senin depan. Bulan depan Anda sudah bisa lihat hasil dividennya. Baik, saya akan selesaikan prosesnya secepat mungkin. Saat keluar dari kelab, Sasha menggandengku erat. Aura sombong dan menang besar memancar dari tubuhnya. Sayang, nanti kalau investasi sudah balik modal, kita tukar tambah rumah ini ya. Aku mau yang ada jendela setinggi plafon. Iya, bebas terserah kau. Di audio mobil, lagu lawas kesayangannya diputar lagi. Dia bersenandung riang. Nggak tahu kalau ini akan jadi terakhir kalinya dia tertawa bahagia di mobil ini. Senin paginya, kami pergi ke bank ajukan KPR jaminan rumah. Manajer kredit di situ temanku saat kuliah, Leo. Aku sudah skenariokan semuanya dengan dia. Kak Hans, Kak Sasha, data sudah lengkap. Estimasi harga rumah saat ini 8,4 miliar. Agunan pinjaman tahap 2 maksimal 2,5 miliar. Ini kontraknya. Sasha menerima lalu membolak-baliknya teliti. Jelas dia nggak paham istilah keuangan yang rumit itu. Tapi melihat nominal persis 2,5 miliar, ujung bibirnya otomatis tersenyum lebar. Sayang, buruan tanda tangan. Aku menekan setiap dokumen yang ada. Tibalah giliran Sasha. Dia tekan tanpa ragu. Suara gesekan pena di kertasnya mirip bunyi hitung mundur hari penghakimannya. Proses selesai. Leo berkata, dana akan cair dalam waktu 3 hari kerja. Begitu keluar dari bank, Sasha bergelayut manja di lenganku. Nada suaranya nggak bisa sembunyikan girang. Sayang, hari bahagia kita akhirnya segera datang. Iya, segera datang. Malamnya, dia berinisiatif masak besar 4 menu dan 1 sup. Ini baru ketiga kalinya sejak kami menikah. Sambil makan dia nggak henti menyuapiku. Mulutnya terus bicara soal masa depan indah. Kalau hasil investasinya sudah cair, kita beli mobil BMW ya. Beli model yang kau suka tempo hari. Lalu kita liburan ke Eropa. Bukankah kau paling ngebet ingin ke Swiss? Aku tertunduk makan, mengiyakan acuh nggak acuh. Selesai makan, ada angin apa dia mau cuci piring kotor. Lalu mandi dan lekas rebahan, malah berinisiatif memeluk dan minta jatah. Kutolak pelan dengan alasan lelah. Meski wajahnya sedikit kesal, dia nggak cerewet. Aku tahu, kasih sayang dan kebaikannya hari ini semua karena 2,5 miliar itu. Di hari pencairan, Rifan mengundang kami tanda tangan di kantornya. Kantornya berlokasi di area bisnis lantai 12 gedung perkantoran mewah. Interiornya berkelas tapi karyawannya sepi sekali. Bro Hans, silakan masuk. Kenalkan, ini Direktur Keuangan kami Pak Leo. Sosok direktur yang ia sebutkan itu nggak lain figuran bayaran yang waktu itu kutemui. Dia sodorkan sebuah kontrak tebal. Aku melihatnya sekilas. Klausulnya lebih meyakinkan dibanding sebelumnya. Tapi tetap ada ranjau intinya. Setelah dana disetorkan, kecuali perusahaan pilot atau bubar, investor dilarang narik modal. Direktur Rifan, uang ini semua tabungan yang kami miliki. Bisa tolong tambahkan 1 poin lagi? Kalau setahun dividennya nggak sampai 50% target, pihakku berhak menarik modalnya. Wajah Rifan memucat sebentar, tapi segera tersenyum lagi. Bro Hans terlalu cemas. Bentar lagi kami golkan tender besar pemerintah, itu marginnya di atas 400%. Jatah dividennya nggak mungkin meleset. Bener tuh, sayang, Direktur Rifan nggak akan menipu kita. Ku tatap Sasha. Dia menatapku seakan memohon belas kasihan. Pada detik itu, tiba-tiba saja aku merasa kasihan padanya. Dipikirnya dia sedang menggait bos. Ternyata dia berlari ke bibir jurang. Oke, biar ku tanda tangani. Lalu ku coretkan namaku di surat itu. Sekaligus ku transfer 2 miliar via M-Banking ke nomor rekening tujuan mereka. Bunyi notifikasi pengiriman masuk. Senyum lega sangat tergambar di raut wajah Rifan. Senang kerja sama denganmu.
Bulan depan di tanggal yang sama, Anda sudah bisa nikmati dividen pertamanya. Di mobil, Sasha asyik berdendang ceria. Saat antri lampu merah, dia menyeletuk. Sayang, sisa 520 juta kita berikan ke Vince dulu ya. Keluarga pacarnya terus menekan. Boleh saja. Tapi harus ada hitam di atas putih, biar status utangnya jelas. Kenapa harus pakai surat utang? Dia kan adik kandungku. Karena dia adik kandungmu lah, kita harus buat perjanjian resmi. Biar kedepannya nggak runyam, dia berdecak kesal, tapi nggak menyanggah lagi. Aku paham, di matanya, uang di tangannya sudah menjadi miliknya. Ku bawa semua bukti baru itu kepada Pak Danu. Catatan mutasi bank, kontrak kerjasama, rekaman percakapan, rangkaian bukti ini sudah sangat kuat. Gugatan cerainya bisa diproses sekarang. Tahan dulu, aku nggak hanya berniat minta cerai, aku ingin hidup mereka hancur berantakan. Pak Danu geser setumpuk dokumen. Kalau begitu, kusarankan ajukan ini. Gugatan pidana dan perdata gabungan. Rifan membujukmu ke proyek abal-abal. Modus penipuan kontrak. Nilainya 2 miliar cukup diproses polisi. Kalau polisi turun tangan, tindakan yang istrimu anggap sebatas investasi, bisa dianggap komplotan penipu suami sendiri. Aku menatap dokumen itu, tanganku sedikit gemetar. Begitu ku cap sidik jariku, aku nggak bisa mundur lagi. Siap, beri aku waktu urus satu hal lagi. Aku mengajak keluarga Sasha makan bersama. Ku pesan meja di restoran mewah. Di sela makan, ku ambil amplop tebal, dan ku berikan pada Vince. Ini 520 juta, cek saja. Oh ya, surat utangnya sudah siap, tinggal ditandatangani. Saat mengambil amplop itu, mata Vince tampak berbinar, tapi dia bingung melihat kertas itu. Bang Hans, ngapain harus tekan-tekan segala? Sudah, Hans minta tanda tangan, tekan saja. Kita ini kan keluarga, mana mungkin kabur dari utang. Vince akhirnya tekan walau kesal. Ibu Sasha nggak henti tersenyum. Dia sigap mengambilkan lauk. Hans, ibu tahu kau sangat berbakat. Sasha beruntung menikah denganmu. Aku tertawa membalasnya. Aku menatap ke arahnya. Dia asik main ponsel. Jarinya mengetik dengan cepat. Pasti lagi chat selingkuhannya. Jam 2 pagi, Pak Zen mengirim info terbaru. Rifan kalah 1,6 miliar di Macau. Pinjol juga sudah kirim penagih. Dia kalut butuh 2 miliar segera. Bersamaan dengan itu, pengacara Zora memberiku info. Rifan resmi disomasi Vanya. Dia harus bayar dalam seminggu dan kembalikan aset 4,3 miliar. Telat sedikit, dia dipidanakan. Inilah momen yang kutunggu. Seminggu kemudian, pesta 10 tahun kantor Sasha, sewa ballroom hotel bintang 5. Sasha antusias sejak pekan lalu. Dia beli sepatu dan perhiasan. Petinggi dan klien bakal hadir. Rifan akan mengumumkan promosinya jadi wakil manajer. Di malam pesta, Sasha pakai gaun perak backless. Dandanannya elegan, dia masuk merangkul lenganku. Dia menyapa para rekan kerja, menikmati semua pujian mereka. Gayanya persis wakil manajer. Rifan pidato di atas panggung. Tampil rapi dengan jas, berbicara penuh wibawa, berterima kasih pada tim bicara soal masa depan. Tekuk tangan audiens menggema, gak ada yang tahu busuknya. Pidato selesai, MC mendadak berseru. Berikutnya, silakan naik ke panggung asisten Sasha. Pak Rifan siapkan kejutan. Sasha menutup mulutnya terharu. Dia menatapku sekilas lalu melangkah dengan anggun. Rifan mengambil sebuket bunga dari penerima tamu untuknya, lalu bicara di depan mikrofon. Sasha memang baru bergabung, tapi kemampuannya istimewa. Kontribusinya juga besar. Sesuai keputusan manajemen, dia resmi jadi wakil manajer. Tepuk tangan kembali menggema. Mata Sasha berkaca-kaca. Dia menerima buket itu dan baru saja hendak bicara. Pintu ballroom mendadak dibuka. 6 polisi berjalan masuk dan langsung menuju panggung. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Mana yang bernama Rifan? Senyum Rifan seketika kaku. Saya, ada masalah apa, Pak? Anda dituduh menggelapkan dana serta penipuan kontrak. Ikut kami untuk pemeriksaan. 2 aparat maju ke depan, mengapit kedua sisi Rifan. Para tamu pun gempar. Semua orang kasak kusuk. Sasha mematung di atas panggung. Buket bunganya jatuh ke lantai. Dia syok melihat Rifan diborgol, lalu menoleh kosong ke arahku. Aku berdiri perlahan, kuambil flash disk dari saku dan berjalan ke panggung. Ku rebut mic dari MC yang kaget, tes. Hadirin sekalian, maaf mengganggu malam kalian. Ada hal yang harus ku perjelas. Aku berjalan ke mesin panel, ku colok flash disk itu ke laptop. Di layar utama foto mesra mereka di villa, video mesum di dalam mobil, dan tangkapan layar jet mesum. Semuanya ditayangkan jelas dan tanpa sensor. Kehebohan pecah seketika, jeritan dan umpatan jadi satu. Matikan! Matikan! Itu nggak benar! Dia lari ke panel sambil teriak, tapi segera ditahan staf hotel. Layar memutar pesan suaranya.
Si Bego itu beneran ajuin KPR. Uang 2 miliar bakal kita pegang. Nanti kalau udah resmi cerai, aku bakal langsung sikat dia. Kumatikan videonya, menatap hadirin yang masih syok. Perkenalkan, Nona Sasha ini istri sah saya. Dan Rifan ini pebinornya. Selama setengah tahun ini, mereka foya-foya pakai uangku. Lalu sekongkol memeras hartaku. Aku melangkah dekati Sasha. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Kau pikir sukses gaet bos mapan? Rifan gelapkan kas 4,3 miliar. Kala judi di Makau 6 miliar. Mertuanya sedang menuntutnya. Bisa dipastikan dia bakal dipenjara 10 tahun. Enggak, mana mungkin. Ngawur kau. Ku keluarkan dokumen dari tas, lalu kuangkat satu persatu. Ini mutasi rekeningnya, ini nota utang judinya, ini surat panggilannya. Perlu kubacakan untuk kalian? Kaki Sasha langsung lemas. Dia ambruk di atas panggung. Tatanan rambutnya berantakan, riasannya luntur, gaun peraknya kotor berdebu. Tampak sehina anjing jalanan. Nggak kulirik dia lagi. Aku berbalik turun panggung, keluar dari ruang perjamuan. Terdengar jeritan orang tuanya, makian kasar adiknya, serta cemoohan tamu undangan. Angin malam terasa dingin. Ku tarik napas dan masuk mobil. Ponselku bergetar hebat. Panggilan dari Sasha, dari orang tuanya, dari adiknya, nggak satu pun kuangkat. Beberapa menit kemudian ada pesan WA dari Pak Danu. Polisi sudah buka kasus. Rifan resmi ditahan. Berkas cerai diajukan besok. Aku membalasnya. Siap, aku menyalakan mesin. Mobil melaju menembus malam. Di kaca spion, hotel itu masih bermandi cahaya. Drama murahan itu belum kelar, tapi bagiku, semuanya sudah tamat. Keesokan paginya, sebagai pihak terkait kasus ini, aku dipanggil untuk diperiksa. Pak Lias menatapku dengan tajam. Pak Hans, bukti dari Anda sangat krusial. Rifan sudah akui penggelapan dan penipuan investasi 2 miliar. Dia juga mengaku Sasha tahu betul penipuan ini dan sering mendesaknya bertindak. Dia bukan sekadar tahu, tapi salah satu dalangnya. Dia manfaatkan kepercayaanku, mengorek info harta kami, lalu terus membujukku meyakinkan proyek itu asli. Ku berikan bukti yang kusiapkan. Chat Sasha mendesak Rifan, rekaman CCTV di dalam mobil, bukti dia bohong lembur, dan rekaman pemerasan 520 juta. Pak Lias memeriksanya saksama, dahinya berkerut rapat. Kasus ini sangat keji, bukan cuma kejahatan finansial, tapi juga pengkhianatan nikah. Pasti kami proses sesuai hukum. Di samping itu terkait 2 miliar Anda itu, uangnya masuk PT Fiktif Rifan, dan separuhnya buat bayar utang. Butuh proses panjang menariknya, Anda harus siap mental. Saya ngerti, uang bisa diurus belakangan, tapi dia harus dihukum berat. Begitu tiba di depan rumah, adik dan mertuaku mencegatku. Mata mereka merah padam, tampak sangat emosional. Hans, dasar nggak tahu diri. Tegak banget kau celakai Sasha. Dia itu istrimu sendiri. Bang Hans, bukan. Hans, cepat sana lapor polisi. Bilang itu cuma salah paham. Bebaskan kakakku. 520 juta itu nggak jadi diminta. Puas kan? Aku menatap mereka dengan dingin. Dia hancur karena ulahnya. Surat utang 520 juta ada padaku. Tertulis hitam di atas putih. Kalian tetap harus melunasinya. Dan soal Sasha, dia jadi komplotan penipu. Sekarang dia ditahan polisi. Dia harus diadili di pengadilan. Kau sengaja hancurkan kami. Tega banget sama istri sendiri. Kenapa kau jahat sekali? Saat dia tidur dengan pria lain sambil memeras hartaku, apa dia mikir soal cinta? Saat kalian berkomplot mau memoroti aku sampai habis, apa kalian gak mikir hari ini? Ku keluarkan ponselku, ku tekan tombol play. Terdengar suara ibu Sasha. Sasha beruntung menikah denganmu. Disusul tawa seraka Bins. Wajah mereka langsung pucat basi. Aku mengabaikan mereka. Aku masuk dan mengunci pintu. Terdengar gedoran pintu di luar. 10 menit kemudian pun sepi. Pak Danu beri berkas cerai. Tuntutannya ditulis dengan tajam. Tergugat selingkuh saat menikah dan jadi tersangka pidana. Bersalah atas kesalahan fatal menuntut putusan cerai. Tergugat diusir tanpa harta. Tergugat wajib ganti 400 juta. Dan wajib lunasi utang 520 juta. Bukti kuat dan utuh. Bukti kuat dan utuh. Fakta kasus ini jelas, apalagi dia sedang ditahan. Peluang cerai dan ganti rugi tembus 90%. Sidang perdana tanggal 15. Gimana soal keluarganya? Yang utang 520 juta itu? Itu pinjaman pribadi. Buktinya kuat. Kalau mereka macam-macam, kita kirim somasi putusan. Beres urusannya. Mereka pasti pusing sekarang. Sasha rawan di penjara. Rifan juga susah selamat. Siapa yang mau urus mereka? Kekacauan pesta hari itu direkam oleh banyak tamu. Videonya viral di medsos. Topik skandal asisten dan bos dan balas dendam savage trending. Meski wajahku diblur netizen, wajah Rifan dan Sasha terekspos. Medsos Sasha yang suka pamer dan gaya hidup mewahnya kini diserang netizen. Di unggahan gaun pestanya, penuh puluhan ribu hujatan. Ada yang gali status lamanya, nyindir nikahnya nggak bahagia. Sangat kontras dengan gayanya, makin buktikan kemunafikannya.
Kantor animasi juga rilis info, mereka resmi memecat Rifan. Ulahnya nggak terkait kantor, dan siap bantu pihak polisi. Keluarga Fanya juga tegas, akan penjarakan Rifan tuntas. Lewat pengacara aku minta izin untuk temui Sasha di tahanan. Dia memakai baju tahanan, dan wajahnya tampak koyo. Tatapannya terus menghindar, nggak ada lagi pesona lamanya. Hans, kau datang menertawakanku ya? Aku datang untuk beritahu, gugatan cerai sudah didaftar. Kau diusir tanpa bawa harta. Ditambah ganti rugi mentalku, serta utang keluargamu 520 juta. Harus lunas pokok dan bunganya. Teganya kau bertindak sekejam ini. Kondisiku sudah begini. Bisa-bisa aku masuk penjara. Penjara itu hukuman setimpal untukmu. Saat kau memilih untuk berkhianat, harus sadar akan ada hari ini. Dia mendadak emosional, mencengkeram jeruji besi. Ini semua salahnya. Dia yang memaksaku. Kalau aku nggak menurutinya, aku akan kehilangan segalanya. Aku juga cuma korban. Di riwayat obrolanmu, kau memanggilnya sayang. Kalian merancang cara merampokku, membayangkan bahagia setelah dia cerai. Nggak terlihat sedikit pun kau dipaksa. Aku berdiri hendak pergi. Tunggu, Hans. Demi cinta kita di masa lalu, tolong cabut laporannya ya. Aku salah. Aku sungguh sadar kesalahanku. Kalau aku sudah bebas nanti, aku akan mengabdi jadi istrimu. Kumohon padamu. Air matanya bercucuran, tapi di mataku, air mata palsu demi tujuannya ini sama persis dengan rengekannya dulu. Nggak ada lagi cinta di antara kita. Urus saja dirimu sendiri. Sidang cerai dimulai. Sasha ditahan atas kasusnya. Dia hadir sidang via panggilan video. Keluarganya duduk di kursi, lesu dan putus asa. Di pengadilan, pengacaraku, Pak Danu, membeberkan semua bukti dengan rapi. Bukti zina, penipuan, dan cuci uang. Pembelaan pengacara Sasha pun sia-sia. Hanya bisa klaim dia masih muda dan lugu, sehingga mudah dihasut. Hakim bertanya apakah Sasha setuju cerai. Di ujung panggilan video, dia terdiam sangat lama. Sambil terisak, dia mengiyakan. Setelah adu argumen, hakim tunda sidang untuk musyawarah. Setengah jam kemudian, ketua hakim membacakan putusan. Pengadilan menimbang tergugat Sasha selama masa pernikahan, berhubungan gelap dengan pria lain, dan berkomplot menipu harta penggugat, merusak keharmonisan rumah tangga, melanggar kewajiban setiap pasutri, bersalah atas kealpaan besar. Putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan cerai Hans dan Sasha. 2. Harta bersama milik tergugat di luar barang pribadi ditarik haknya. Aset rumah, mobil, dan tabungan seutuhnya dikembalikan ke penggugat. 3. Tergugat Sasha dalam waktu 30 hari sejak putusan sah, wajib bayar ganti rugi mental sebesar 400 juta. 4. Tergugat dan keluarga wajib dalam 30 hari sejak putusan sah, lunasi utang 520 juta dan bunga. Palu hakim diketuk. Sasha menangis meraung di layar. Ibunya pingsan di kursi penonton. Kurapikan dokumen dengan tenang, menjabat tangan Pak Danu. Kasus Rifan soal penggelapan, tipu kontrak, dan judi online. Sidangnya digelar secara terbuka. Fanya menyewa pengacara elit. Buktinya menumpuk bagai gunung. Akhirnya Rifan divonis berlapis. Hukuman 12 tahun penjara, serta denda, dan sita semua uang haramnya. Saat digiring polisi keluar, wajahnya seputih mayat. Beda jauh dari bos arogan itu. Sasha sebagai kaki tangannya. Karena dia bersikap kooperatif, divonis pidana 3 tahun penjara, masa percobaan 4 tahun. Tapi dia juga harus menanggung ganti rugi kasus penipuan itu. Itu artinya meski nggak langsung masuk bui, dia menanggung utang yang besar, serta catatan kriminal selamanya. Ku jual rumah kenangan pahit itu. Di kompleks baru yang tenang, aku beli rumah bekas tipe studio, renovasi simpel, terang dan rapi. Leo bantu tarik sebagian dana yang digelapkan Rifan, sekitar 800 juta. Meski hilang lebih dari separuh, tapi hak rumah kembali padaku. Ditambah pelunasan 520 juta, hasil sita paksa pengadilan. Hidupku kembali punya fondasi. Ku jemput orang tuaku menginap. Ibu diam-diam menghapus air mata. Ayah menepuk pundakku dan bilang, "Nak, tataplah masa depan." Di senja yang sangat dingin, saat aku belanja di swalayan, kulihat Sasha di sudut jalan. Dia pakai jaket tebal murahan, wajahnya tampak kusam, sedang bagi brosur gym di jalan. Dia terus menggosok tangannya. Dia pun melihatku, tubuhnya mendadak kaku, buru-buru menundukkan kepala, berbalik dan hendak pergi. Tunggu, aku menghampirinya. Dia nggak berani menatapku. Uangnya akan kucicil perlahan. Pengadilan sudah potong gajiku. Aku kerja serabutan buat nabung. Aku bukan mau menagih utang. Ku dengar ibumu sakit. Dia langsung mendongak. Tampak kaget sesaat, lalu air matanya menggenang. Ayah dan Vince lepas tangan. Biaya berobatnya sangat mahal. Ku berikan 4 juta dari dompetku. Ini bukan rasa iba, hanya ritual perpisahan final. Pakailah untuk darurat. Mulai sekarang, urusan kita sudah selesai. Jangan hubungi aku lagi. Jangan muncul di hadapanku lagi. Dia nggak ambil uang itu. Hanya menatapku dengan air mata bercucuran. Kulihat penyesalan di matanya.
Tapi semua sudah terlambat. Kuletakkan uang di kios koran, lalu aku berbalik pergi. Setelah berjalan jauh, aku menoleh ke belakang. Dia masih mematung di sana. Bak boneka rusak di tengah badai. Aku pindah ke kantor lebih besar. Dengan teknis dan pikiran logis, aku sukses di industri yang baru. Kadang rekan kerja kepo soal masa laluku. Aku cuma tersenyum tipis. Bilang semua itu sudah berlalu. Kini ku pelihara kucing. Waktu luang ku pakai baca buku dan gym. Masak makanan enak. Hidupku tenang mengalir bak air. Damai layaknya selamat dari kiamat. Suatu hari ku dengar dari teman lama, ayah Sasha lumpuh karena stroke. Adiknya kabur dari utang pinjol. Sasha sendirian kerja mati-matian. Bayar utang tak berujung dan nafkahi ortu. Hidupnya sangat menderita. Rifan jalani hari-hari yang berat di penjara. Kabarnya karena dia sombong, dia sering dihajar napi lain. Aku ajak Jay dan Pak Danu ngopi. Berterima kasih atas bantuannya. Bahas kabar masing-masing. Semua terasa begitu santai. Kadang kalau dipikir-pikir kau itu benar-benar kejam dan sangat dingin. Bukan kejam, kompromi pada kejahatan adalah kekejaman pada kebaikan. Aku cuma ambil balik hakku. Sinar matahari begitu cerah, orang berlalu lalang. Semua sibuk dengan hidupnya. Ada yang menuju terang, ada yang tenggelam dalam kelam. Dan kisahku ini bermula dari pengkhianatan dan berakhir di pengadilan. Yang diadili bukan cuma mereka, tapi juga diriku yang turu buta dan terlalu lemah ditindas. Sidang kehidupanku telah usai, masa hukumannya sudah impas. Aku keluar dari bui batinku, memulai lembaran hidup yang baru.